Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dan saudaraku dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara pengadaan atau pemesanan bibit dan cara mensiasati bibit tatkala sampai agar bibit yang kita dapatkan dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, artinya tidak mati alias gagal sahabat tani. Nah kebetulan dua hal ini juga sering ditanyakan oleh sahabat kita, bahkan sering mengalami masalah pembibitan. Nah untuk itulah pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal tadi, yaitu yang pertama bagaimana cara kita mengadakannya atau pemesanan bibitnya, kemudian setelah bibit sampai bagaimana cara kita mensiasatinya. Untuk itu sahabatku semuanya, terkait dengan pola pemesanan bibit tentu tidak lepas dari yang namanya proses penanaman, kemudian perawatan dan mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian kalau pola tanamnya tentu tidak lepas dari yang namanya media tanam. Nah untuk itu sahabatku semuanya, terkait dengan dua hal ini, nanti bagi sahabat saya yang baru bergabung, nanti saya rekomendasikan di ujung layar video ini akan saya cantumkan thumbnail playlist. Yang pertama adalah thumbnail playlist tentang panduan lengkap budidaya tanaman pisang. Yang kedua adalah playlist tentang pembuatan pupuk dan media tanam terbaik. Nah, dua playlist nanti di ujung layar, tinggal sahabat klik saja untuk mencari informasi di situ. Oke, sahabat tani, kita lanjutkan. Yang pertama tentang cara pengadaan bibit atau pemesanan bibit. Nah, sahabat tani, dalam pengadaan bibit atau pemesanan bibit, yang pertama, kalau sahabat ingin budidaya tanaman pisang, maka yang harus sahabat perhatikan bibit yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, kalau saran saya sahabat tani, kalau kita ingin menanam pisang, yang pertama kita harus mencari dulu varietas pisang yang menjadi favorit masyarakat di daerah kita. Ya, favoritnya apa? Biasanya kalau pisang favorit itu harganya akan lebih mahal sahabat tani. Sehingga kita sebagai petani pisang bukan hanya berharap pisangnya dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, namun harganya juga harus yang baik juga sahabat tani. Untuk itulah kalau seperti di daerah saya contohnya, yang pisang menjadi favorit masyarakat seperti pisang kepo atau pisang sabah kalau di tempat saya. Dan ini jenis pisang ini bisa diolah berbagai macam jenis makanan, jajanan. Nah biasa ini sering dicari oleh masyarakat dan itu lebih mahal. Mungkin di beda-beda daerah mungkin akan beda. Nah sahabat bisa menyesuaikan untuk jenis pisang yang menjadi skala prioritas masyarakat. Kemudian baru yang kedua, jenis untuk dikonsumsi. Artinya jenis pisang untuk disajikan di atas meja. Nah, jenisnya apa? Seperti Cavendish, kemudian Mas Kirana, Barangan, ya, Via 17 dan lain sebagainya. Nah tinggal sahabat menyesuaikannya. Nah sahabat tani, dalam pengadaan bibit pisang atau proses kita melakukan penanaman dalam budidaya tanaman pisang, nah untuk mendapatkan bibit kepada sahabat saya sarankan untuk mencari yang pertama di daerah sendiri. Nah kenapa kita harus mencari di daerah kita sendiri? Karena kita bisa langsung ke kebunnya dan kita bisa mengecek sesuai dengan jenis pisang yang kita kehendaki, sehingga varietas pisangnya nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Ya jangan sampai nanti kita sudah terlanjur menanam, apalagi kapasitas besar 1 hektar, 2 hektar, ternyata varietas pisangnya tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Tapi kalau kita pesan langsung ke kebunnya di daerah kita sendiri akan lebih gampang. Nah kemudian berikutnya, kalau kita pesan di daerah kita sendiri, syukur-syukur kalau sudah ada yang melakukan pembibitan. Nah itu akan lebih gampang sahabat tani. Contoh bibit pisang yang sudah di polybag. Nah seperti ini. Kalau sudah di polybag seperti ini kan kita bisa melakukan proses penanaman langsung. Nah kalau kita dapat bibit di polybag seperti ini atau bibit dari anakan, ya ini sahabat tani seperti ini. Nah ini bisa kita dapatkan di daerah kita sendiri. Jadi di samping harganya murah dan kita bisa mendapatkan batangnya lengkap seperti ini, bukan dipotong seperti ini. Nah ciri bibit yang bagus sahabat tani, kalau kita mencari di daerah kita sendiri, langsung ke kebunnya kita bisa memilihnya. Carilah bibit yang sehat, dari bonggolnya besar, kemudian dari sini besar, ke ujungnya lancip dan berdaun pedang. Inilah bibit yang paling bagus untuk kita tanam sahabat tani. Ini nanti akan maksimal. Nah kemudian berikutnya
kita bisa mendapatkan bibit yang di polybag seperti ini tadi. Nah, dengan cara seperti ini, kita kalau dapat di daerah kita kan gampang. Ya tinggal kita angkut, kita bawa ke kebun, tinggal kita tanam. Tetapi kalau kita pesan via online, biasanya kan media polybagnya tidak ikut, cuma batang dan akarnya dicabut. Dan itu pasti stres, tidak bisa kita tanam langsung. Dan itu nanti dampaknya kepada pertumbuhannya sahabat tani. Maka dari itu, usahakan dalam memesan bibit pisang, usahakan dicari dulu di daerah kita sendiri sahabat tani. Kemudian kalau di daerah kita sendiri ternyata tidak ada, ya mau tidak mau kita harus pesannya melalui toko online atau via online. Nah, dalam pemesanan bibit via online, yaitu ada yang kan nggak mungkin ya kalau kita dapat langsung dengan anakan berdaun pedang itu, ya nanti beratnya luar biasa gitu kan, ongkirnya mantap. Demikian juga yang dengan polybagnya pasti akan dicabut dari polybagnya. Nah, kalau sama polybagnya ya ada mahal harga beratnya, ongkirnya daripada harga pisangnya. Nah, untuk itulah saya sarankan di daerah sendiri. Nah, kalau kita memesan via online sahabat tani, tentu kita harus berhati-hati. Karena bibit yang kita pesan via online itu ada beberapa macam ya, yang sudah di polybag itu bisa dari kultur jaringan atau bisa juga dari pengembangan mata tunas, atau juga mendapatkan anakan pisang tapi bonggolnya kemudian dipotong ya, nggak mungkin sama batang-batangnya karena tadi harganya pasti lebih mahal ongkosnya. Nah, maka dari itu untuk memesan bibit via online itu sahabat tentu harus hati-hati ya, carilah toko online yang terpercaya dan jalinlah komunikasi yang baik sehingga nanti bibit yang kita harapkan kita tanam itu bisa sesuai dengan varietas pisang yang kita kehendaki. Nah, dalam pemesanan bibit via online, saya sarankan kepada sahabat tani, kalau ingin menanam umpamanya untuk 1 hektar, 2 hektar, kalau bisa jangan sekaligus. Saya sarankan bertahap saja. Contoh, kita butuh bibit 1000, yang mendingan untuk tahap pertama kita tanam sekitar kurang lebih 200 lah kita pesan dulu. Kalau ternyata 200 ini sesuai dengan pisang yang kita kehendaki, dan nanti tinggal kita kembangkan dari bibit ini untuk kita penuhi kebun kita. Nah, atau memesan bibit kepada orang yang tadi sudah kita pesan bibit di awal tadi. Tetapi kalau bibitnya kita pesan langsung, kita nanam 1 hektar, 2 hektar, kita tanam langsung, bibitnya kita pesan semua via online. Nah, itu nanti bisa warna kebun kita menjadi warna-warni karena bibit pisangnya nggak jelas macam-macam. Nah, itu yang harus diantisipasi sahabat tani. Nah, yang kedua sahabat tani, bagaimana mensiasatinya? Nah, sebelum kita melakukan proses pemesanan bibit, hal yang harus kita perhatikan, tentu kita harus mempersiapkan lahannya dulu sahabat tani. Kita persiapkan, seperti saya ini kita buat dulu bedengannya. Setelah bedengannya kita persiapkan, kita siapkanlah lubang tanamnya. Nah, lubang tanam harus kita gali ya, seperti video-video seperti sebelumnya. Ya paling tidak ada yang 3 minggu kalau pola biasa, dan pola yang terbaru video yang saya kirim kemarin cukup dalam jangka waktu 1 minggu kita sudah bisa melakukan proses penanaman. Nah, makanya nanti dicek saja di ujung layar video ini tentang panduan lengkap budidaya tanaman pisang. Nah, ini kita persiapkan dulu semuanya. Lubang tanamnya kita siapkan, media tanam di dalam lubang tanam juga kita persiapkan. Ya, itu biasanya usahakan minimal 7 hari sampai 10 hari sebelum bibit itu datang. Sudah kita siapkan sahabat tani, sehingga begitu bibit datang, kalau yang kita pesan di daerah seperti anakan berdaun pedang atau bibit yang sudah di polybag, dengan polybagnya kita dapat, tinggal kita bisa langsung melakukan proses penanaman. Namun bagaimana caranya kalau yang bibit kita dapatkan via online ya? Nah, kalau bibit yang kita dapatkan via online tentu tadi sudah dicabut ya, batang dengan akarnya terpisah dengan media tanamnya. Nah, biasanya kalau pengalaman saya kemarin 7 sampai 9 hari baru nyampe bibitnya. Begitu bibit nyampe di rumah sudah kuning, ada yang patah, dan itu tentu tidak bisa kita lakukan proses penanaman langsung di lahan sahabat tani. Pasti kita gagal karena itu pasti akan mati sahabat tani. Nah, maka dari itu dalam budidaya tanaman pisang memang harus kita lakukan di awal musim penghujan ya. Setelah tadi bibit kita pesan via online, sebelum kita pesan bibit, saya sarankan kepada sahabat tani harus menyiapkan dulu media tanam atau media polybag ya. Kita siapkan dulu 7 hari atau 10 hari sebelum bibit itu nanti nyampe, kita sudah siapkan dulu polybagnya. Nah, seperti ini sahabat tani, polybag sudah kita siapkan seperti ini. Nah, ini kan kita buat medianya bermutu tinggi, gembur sumbur rembak kayak unsur hara, kayak akan mikroba.
Nah, nanti sahabat tadi bisa cek nanti di ujung layar video ini bagaimana cara membuat medianya. Ini kita siapkan sehingga betul-betul bahan ini, media tanam yang ada di dalam ini langsung sudah menyatu. Begitu bibit datang tinggal kita masukkan. Maka itulah pentingnya kenapa kita harus mempersiapkan dulu media tanamnya sebelum bibit itu datang, sahabat tani. Nah, jangan sampai untuk media tanam begitu bibit nyampe hanya tanah saja yang kita berikan. Ini aja perpaduannya, sahabat tani. Yang pertama tanah yang sudah kita sterilkan, kita berikan juga trichoderma, kemudian kita berikan arang sekam, dan juga kita berikan pupuk kandang. Nah, ini dengan perbandingan 1:1:1. Nah, untuk lebih jelasnya nanti sahabat bisa cek di video di thumbnail ujung video ini. Nah, ini sahabat tani, kalau bibitnya sudah nyampe, kemudian kita masukkan ke dalam polybag, baru setelah itu kita taruh di bawah tempat yang teduh, artinya tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan nanti bibit kita taruh di polybag, taruh di tempat yang panas, pasti akan mati, sahabat tani. Apalagi kalau langsung kita bawa ke lahan, maka usahakan harus dikarantina lagi dulu. Biasanya kalau saya kemarin itu rata-rata 1,5 bulan, sahabat tani. 1,5 bulan baru nyampe bibitnya. Nah, kemudian sahabat tani, masalah bibit ini, karena untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman pisang yang maksimal, tentu bibit ini menjadi penentu, sahabat tani. Apa itu kita menggunakan anakan berdaun pedang, kemudian kita gunakan bibit yang dari polybag, sama polybagnya, artinya media polybagnya, atau kita mendapatkan media polybag tanaman yang sudah dicabut. Itu pertumbuhannya beda, sahabat tani. Ya, umpamanya sahabat yang sudah terlanjur memesan bibit via online, kemudian sahabat tani sudah tumbuh, nanti jangan kaget. Itu pasti buahnya tidak maksimal. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu di sahabat kita yang melihara bibit, yang melakukan pembibitan itu sudah berapa lama di dalam polybagnya. 1 bulan kah, 1,5 bulan atau 2 bulan. Begitu nyampe kepada kita polybag lagi. Nah, kalau 1,5 bulan, 1,5 bulan sudah 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan ini langsung di lahan, itu pertumbuhan pisang sudah luar biasa, sahabat tani. Tapi ini masih antar polybag. Nah, begitu kita tanam, tentu buahnya tidak akan maksimal, sahabat tani. Cuma baru nanti pada saat anakannya keluar, baru anakannya yang akan tumbuh maksimal. Nah, kecuali memang yang saya sarankan tadi, kalau bibitnya kita dapatkan dengan polybagnya. Kemudian berikutnya, sahabat tani, ini masalah bibit yang biasa kita pesan via online. Itu biasanya kalau anakan begini kita dapatnya bonggolnya, kemudian dipotong di sininya, ya segini jadi pendek. Nah, ini juga serba salah, sahabat tani. Kalau kita mendapatkan bibit dalam bentuk hanya bonggol kemudian dipotong, saran saya lebih baik jangan lakukan penanaman langsung. Serba salah kan, sahabat tani. Kenapa jangan melakukan penanaman langsung? Kalau kita masukkan ke dalam lubang tanam, kalau terlalu dalam, maka nanti bisa busuk. Apalagi di awal musim penghujan. Tetapi kalau kita taruh sedikit dangkal dengan ujung yang dipotong tadi berada di atas, yang bahayanya nanti pada saat pertumbuhan maka bonggolnya akan berada di atas permukaan tanah. Maka dari itu, kalau sahabat tani memesan bibit yang dalam bentuk bonggol, lebih baik disiapkan juga media tanam dalam bentuk polybag tadi. Biar nanti udah tumbuh dulu, batangnya keluar, nah baru kita tanam. Nah, itu lebih aman, sahabat tani. Oke, sahabat tani, itu saja pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana cara pengadaan atau pemesanan bibit dan cara mensiasati tatkala bibit itu sampai di tempat kita. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih juga atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.